Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Dan untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah dengan pertolongan dan ridho-Mu. Rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan membedah konsep dari memahami peta kendali atau dua kotak kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Rekan-rekan semua, saya mau nanya dulu nih, yang jujur ya. Siapa di sini yang hari ini kepalanya masih rame sendiri? Coba angkat tangannya, siapa? Ayo. Rame apa nih? Rame mikirin pekerjaan? Ramai mikirin omongan orang? Atau ramai mikirin deadline? Apa ramai kecewa karena hasil nggak sesuai dengan harapan? Nah, rekan-rekan, capeknya kita tuh sering bukan karena masalahnya berat, tapi karena kita salah mengangkat beban. Kita mengangkat beban yang bukan urusan kita. Nah, di sini kita akan bedah memahami peta kendali atau dua kotak kehidupan. Teman-teman, filsuf Stoik 2000 tahun yang lalu, namanya Epictetus, bilang gini ya. Hidup manusia itu cuma ada dua kotak. Kotak yang pertama yaitu di dalam kendali kita ya. Yang kedua itu di luar kendali kita. Apa yang di dalam kendali kita? Coba teman-teman, apa yang ada di dalam kendali kita? Pikiran, perasaan, ucapan, terus apa lagi? Tindakan ya, usaha ya, betul kan? Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita, ini 100% punya kita ya. Gak ada orang yang bisa maksa kamu buat mikir negatif. Gak ada ya. Itu pilihan kita. Terus yang kedua, yang di luar kendali kita apa? Nilai, hasil, diterima enggak, disukai enggak, masa lalu, masa depan, cuaca, macet. Nah, itu di luar kendali. Macet, kita mau teriak sekuat apapun ke macet, macetnya gak akan minggir. Betul nggak?
Betul kan? Iya. Nah, masalahnya kita ini 90% energi, 90% stres, 90% air mata habis buat maksa dorong kotak 2 masuk ke kotak 1. Kita capek ngatur hasil, kita capek ngatur penilaian orang. Padahal itu bukan ranah kita, bukan lapangannya kita itu ya. Nah, ini ada pelajaran kita nih, rumus keren nih, 3B. Yang pertama, berani. Kita harus berani ubah yang memang bisa diubah. Yang kedua, berdamai. Berdamai dengan yang memang nggak bisa diubah. Terus yang ketiga, bijaksana untuk bedain keduanya. Jadi ada 3B di sini, berani, berdamai, dan bijaksana. Berani untuk mengubah, berdamai dengan yang memang nggak bisa diubah, dan bijaksana untuk bedain keduanya. Contoh gampang, ini aja. Besok kamu presentasi sidang. Apa yang ada di dalam kendali kita? Coba bikin slide rapi, tidak cukup. Tidur yang cukup, datang on time, kerjaan itu kasih 100%. Yang di luar kendali kita apa? Dosennya lagi mood, enggak, proyektornya error, teman kamu prestasinya lebih bagus. Ya udah, lepaskan. Orang gagal itu yang malamnya nggak tidur karena mikir gimana kalau dosennya benci saya. Tapi orang yang tenang itu yang malamnya tidur nyenyak karena dia udah bilang ke dirinya, gue udah latihan maksimal. Sisanya ya kita serahkan kepada Allah. Coba kita bakalan tenang kalau pelajaran juga ngingetin kita soal hisab. Modul ini juga ngingetin kita soal hisab, teman-teman. Coba, yang dihisab Allah itu apa? Pikiran. Yang di luar kendali kita, yang di dalam kendali kita. Yang dihisab Allah itu pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Itu free will kita ya. Yang enggak dihisab apa? Di luar kendali kita itu. Situasi, hasil, takdir. Itu udah jadi qadha dan qadar, urusan Allah. Jadi kalau kamu gagal, Allah nggak nanya, kok kamu nggak juara 1? Yang Allah tanya itu, kamu udah usaha maksimal belum? Kamu udah jujur apa belum? Sekarang saya minta tolong, ambil HP atau kertas. Tulis satu masalah yang lagi bikin kamu pusing sekarang. 15 atau 20 detik aja. Udah, sekarang tanya ke diri sendiri. Ini masuk kotak 1 atau kotak 2? Atau ini di dalam kendali kita atau di luar kendali kita ya? Coba. Kalau untuk yang kotak 1 itu, tindakan kecil yang bisa kamu lakuin hari ini. Coba. Kalau untuk kotak 2, tarik napas dalam dan bisikan ke diri sendiri, ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Teman-teman, hidup jadi ringan bukan karena badainya berhenti,
Tenang itu bukan gak ada masalah. Tenang itu kamu tetap jadi nahkoda di kapal kamu. Walaupun ombaknya kamu gak bisa atur. Coba mulai malam ini, pas stres datang lagi, kasih jeda 3 detik, 5 detik, coba tanya ke diri sendiri. Ini kotak 1 atau kotak 2? Kotak 1, action. Lakukan sesuatu. Coba lakukan sesuatu. Kotak 2, ikhlas. Berserah kepada Allah. Berhenti mengangkat beban yang bukan milikmu. Fokus angkat beban yang memang tugasmu. Semoga Allah mudahkan kita semua jadi pribadi yang berani, bijaksana, dan hati yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.